Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Udila, nomor absen 20, NIM 2031110140, kelas 3A. Baiklah, saya di sini akan menampilkan hasil diskusi saya yang berjudul Mitigasi Bencana, Sistem Penanggulangan Bencana, dan Triase Bencana. Selamat menyaksikan. Mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana, dan triase bencana. Mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan ketiga yaitu bencana sosial. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana sebagai memperkecil jumlah korban dan kerugian. Tujuan mitigasi bencana yang pertama untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Beberapa kegiatan mitigasi bencana diantaranya. Yang pertama yaitu pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua yaitu perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kegiatan sebelum bencana terjadinya mitigasi. Yang kedua, kegiatan bencana saat terjadi perlindungan dan evakuasi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadinya pencarian atau penyelamatan korban. Yang keempat, kegiatan pasca bencana, pemulihan atau penyembuhan, dan perbaikan atau rehabilitasi. Tahap mitigasi. Yang pertama yaitu tahap pra-bencana dapat dibagi menjadi kegiatan mitigasi dan preparedness atau kesiapsiagaan. Selanjutnya pada tahap tanggap darurat adalah respon sesaat setelah terjadinya bencana. Pada tahap pasca bencana, manajemen yang digunakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya yaitu tanggap darurat bencana. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu tahap pasca bencana, meliputi usaha rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya pengembalian keadaan masyarakat pada situasi yang kondusif, sehat, dan layak sehingga masyarakat dapat hidup seperti sedia kala sebelum bencana terjadi, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu tahap pra-bencana, meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama yaitu mitigasi struktural. Upaya minimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya seperti pembangunan kanal khusus untuk pencegah banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Upayanya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, peraturan atau perundang-undangan. Contohnya yaitu pembuatan suatu peraturan undang-undangan penanggulangan bencana atau UU PB. Manajemen mitigasi bencana. Yang pertama yaitu penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan
utilitas. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategi dan penting. Yang keenam yaitu meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah, perumahan, dan fasilitas umum. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri. Contohnya yaitu mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan jenis tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan yang kedua sistem peringatan tsunami regional. Yang kedua contohnya mitigasi bencana gunung berapi. Yang pertama, melakukan pemantauan aktivitas gunung berapi dengan data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang kedua, tanggap darurat. Yang ketiga, pemetaan peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. Yang keempat yaitu menyelidiki gunung berapi menggunakan metodologi geologi, geofisika, dan geokimia. Dan yang kelima yaitu sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama dilakukannya yaitu sebelum gempa. Yang dilakukan mendirikan bangunan sesuai aturan yang baku atau tahan gempa, kenali lokasi bangunan, tempat tinggal Anda, tempat perabotan pada tempat yang proporsional, dan siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Periksa penggunaan listrik dan gas. Catat nomor telepon penting, kenali jalur evakuasi, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa, dan saat terjadi gempa yang kita lakukan yaitu tetap tenang, hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah yang lapang. Yang ketiga yaitu perhatikan tempat Anda berdiri atau kemungkinan ada retakan tanah. Selanjutnya yaitu turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Setelah terjadinya gempa, yang kita lakukan yaitu cepat keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa, periksa sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Yang kedua yaitu penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Proses manajemen bencana. Yang pertama yaitu manajemen risiko bencana. Yang keduanya yaitu manajemen risiko bencana terdapat menjadi tiga. Yang pertama mitigasi, kesiapsiagaan, dan pra-bencana. Manajemen kedaruratan juga terbagi menjadi dua yaitu saat bencana. Manajemen pemulihan, selanjutnya pasca bencana, selanjutnya yaitu komponen penanggulangan bencana nasional menurut UU nomor 24 tahun 2007. Yang pertama yaitu legislasi, hukum, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kelembagaan, selanjutnya perencanaan, penyelenggaraan PB, pengelolaan sumber daya, pendanaan, terakhirnya yaitu pendanaan. Selanjutnya yaitu legislasi. Legislasi terdapat pada UU nomor 24 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu kelembagaan. Kelembagaan penanggulangan bencana dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu formal, seperti BNPB atau BPBD. Yang kedua non formal, unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Selanjutnya perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana yang kemudian dideskripsikan menjadi perencanaan aksi. Yang kedua yaitu perencanaan untuk satu jenis bencana. Contohnya seperti rencana mitigasi, rencana kontingensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan. Pendanaan yang pertama yaitu pendanaan dari pemerintah, yang kedua yaitu pendanaan dari masyarakat. Selanjutnya pengembangan. Kapasitas pengembangan secara efektif akan terjadi bila 3 subsistem dalam sistem penanggulangan. Yang pertama yaitu kelembagaan, yang kedua iptek, yang ketiga meningkatkan kapasitas koordinasi. Penyelenggaraan penggunaan bencana. Dengan meningkatkan kapasitas di daerah diharapkan dapat menanggulangi bencana, yaitu menjadi 3 sesuai siklus penanggulangan bencana. Prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama cepat dan akurat, yang kedua prioritas, yang ketiga koordinasi, yang keempat keterpaduan, berdaya guna, dan terakhirnya berhasil guna. Selanjutnya seperti transparansi, akuntabilitas, kemitraan, dan pemberdayaan. Non-diskriminasi. Ketiga yaitu triase bencana. Triase bencana yaitu tindakan untuk memilah atau pengelompokan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Tujuan triase yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi mengancam jiwa, memprioritaskan pasien menurut keakuratannya. Yang ketiga yaitu prinsip triase. Yang pertama segera dan tepat waktu, pengkajian ada kuat dan akurat, keputusan dibuat berdasarkan pengkajian, intervensi sesuai kekuatan kondisi tercapainya kepuasan pasien. Dia triase. Triase dulu sebelumnya pengobatan, yang lebih dari 60 detik ke pasien. Tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan di ruang emergensi di lapangan. Yang dilakukan pada triase. Yang pertama adalah penilaian tanda vital dan kondisi. Yang kedua penilaian tindakan yang diperlukan. Yang ketiga penilaian harapan hidup. Yang keempat seperti penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label. Yang terakhir yaitu label warna. Yang pertama prioritas nomor 1 yang berwarna merah. Yang kedua yaitu label yang berwarna kuning. Yang ketiga yaitu label yang berwarna hijau. Yang terakhir yaitu prioritas nomor 4 yang label yang berwarna hitam. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.